Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta buah. Salam jumpa kembali lagi. Mudah-mudahan dimanapun teman-teman berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Malam ini kita akan coba shoot ya penampilan beberapa pohon mame sapote ya teman-teman. Ada yang hasil sambung susu usia dini ya ini, terus ada hasil cangkok ini, ada hasil sambung pucuk ya, itu juga cangkok ya. Kita akan coba bercerita sedikit bagaimana antisipasi pemeliharaan dini pohon-pohon yang masih unyu-unyu ya teman-teman, yang masih kecil. Ini ada espeda, lorito, havana, dan ini varian biji ganda ya. Kita lihat ini jenis sambung susu ya, walaupun kecil insya Allah batang atasnya valid ya dia, karena indukannya benar-benar sudah berbuah. Ini polybagnya masih cukup minimalis, mungkin beberapa hari ke depan perlu diganti ya. Fungsinya agar akar cepat berkembang, nutrisinya bagus ke atas, dan dia cepat pulih ya. Nanti ini penyatuan kambium antara entres dan seedling. Ini juga seperti itu. Daunnya agak sedikit berkurang karena beberapa hari yang lalu pasca turun dikurangi ya. Terus selebihnya ketika dia ini rajin tumbuh tunas di sini ya, sebaiknya teman-teman bisa dibuang. Fungsinya agar nutrisi tetap fokus ke atas ya. Nanti tunas akan cepat mekar dan pohon akan cepat besar ya tentunya teman-teman. Seperti ini polybagnya juga sudah cukup besar. Kenapa? Fungsinya adalah biar jaringan akar tidak rusak ya. Ini batang bawahnya masih kecil ya, tapi udah coba disambung pucuk dengan varian lorito ya. Ini udah pecah tunas seperti itu. Karena kalau kita mempertahankan media dengan polybag kecil, nanti kasihan ya, akar-akarnya bisa terlalu memaksakan ya, susah untuk berkembang. Dan menurut saya untuk fase tanaman sampai fase ini, setelah sambung pucuk, dia sudah aman akan pupuk kimia ya, semisal NPK ataupun produk-produk lokal dari hasil fermentasi ya. Berbeda dengan pasca turun cangkok yang sudah beberapa bulan, takutnya dia akan overdosis ketika masih di bawah 4 atau 5 bulan ya. Kenapa? Walaupun ini teman-teman bisa kita perhatikan, akarnya ini udah cukup bagus berkembang, jenis havana ya. Dia kalau kata para senior belum teridentifikasi sebagai mame sapote yang sudah stabil ya. Kenapa? Karena versi para pembibit
Fresh cangkok yang stabil itu ketika dia sudah pecah tunas minimal 3 kali ya. Maka artinya seharusnya polybag kecil ini bisa kita ganti ya, untuk perkembangan akar dan nutrisi di media tetap bagus. Nah, perbedaannya dengan cangkok batang tua itu seperti ini teman-teman. Ini dia bunga keluar terus nih ya. Ini bawaannya dulu sudah saya rontokkan sampai 2 kali ya. Bahkan ini sempat nongol-nongol lagi. Seharusnya versi saya ya, nanti ini kita buang. Kenapa dibuang? Biar fokus ke pertumbuhan daun dan ini tunas ya, biar cepat tinggi. Ini sudah aman ya, diangkat pun sebenarnya tuh akarnya sudah banyak dan dibantu sama bilah penyangga ini ya. Dia rajin berbunga ya, itu bisa dibuang. Tuh. Ini juga bisa kita rontokkan, karena dari sini ke belakang yang saya perhatikan walaupun dipertahankan teman-teman ya, dia tidak kecil kemungkinan untuk menjadi buah, karena memang nutrisinya belum kuat dari sini ya, seperti itu. Ini jenis Havana ya, rajin keluar bunga jadi pentil kecil-kecil, kita rontokkan buat biar busuk di sini jadi pupuk ya. Ini seperti itu. Nah, ini udah cukup berani dipanaskan ya teman-teman. Ini masih di bawah pohon itu, pohon jeruk, seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk teman-teman yang masih sama-sama belajar tentang menanam, yang hobi akan buah-buahan, jangan terlalu senang dengan media yang kecil ya. Mengesampingkan, mohon maaf, nilai misal ongkir atau apa ketika kita beli dari pembibit-pembibit rekomendasi ya, karena memang kurang bagus nanti perkembangannya untuk kedepannya. Jadi salah satu solusinya, segeralah ganti ini media tanam, penambahan media tanam, ganti ini, seperti itu. Ini juga harus sering-sering kita awasi ya, ini banyak kutu kebul atau kutu putih ya, seperti itu. Ini jenis Magana, juga cukup lama proses penstabilannya ya, belum pecah tunas itu. Ini sudah 4 bulan lebih dari potong cangkok ya, meskipun misal kita angkat sudah kuat tuh tanpa penyangga, cuman masih belum yes ya teman-teman. Ini jenis sepeda ya, yang satu ini Lorito, cuman ini Lorito terlalu tinggi dia,
nyambungnya dari batang bawah. Nah, sekedar informasi juga, ini sambung susu, yang ini sambung pucuk ya, dia tingginya hampir sama, besarnya masih besar batang yang disambung susu, tapi saya lebih suka hasil sambung pucuk ya teman-teman. Kenapa? Di konten saya sebelumnya satu sambungan di sini dia hasilnya lebih presisi. Terus setelah kita tanam, insya Allah pertumbuhannya akan lebih cepat yang hasil sambung pucuk ya teman-teman. Dari kita misal start ketinggian sama, besar sama, hasilnya akan lebih cepat yang sambung pucuk. Hanya saja perbedaannya ketika start di awal itu ini batang atasnya kalau sambung susu sangat memungkinkan dia hasilnya lebih besar ya, sudah bawa daun tua dan lain sebagainya. Yang terpenting untuk teman-teman adalah ini ya, kevalidan batang atas ketika mau mendapatkan hasil grafting atau kevalidan indukan dari yang dicangkok ya, yang kita dapatkan seperti itu. Oke, saya ulang, ini Magana ya, seri Magana, yang ini Espeda, ini varian biji banyak ya teman-teman. Ini juga varian biji banyak. Ini Havana tuh ya, daunnya mengkilat lengkung, cukup bagus. Yang ini Lorito ya, kok daunnya pendek ya, ini masih pendek teman-teman. Kenapa? Waktu disambung dia entresnya gundul ya, seperti itu. Untuk teman-teman yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, bisa silahkan bercerita di kolom komentar, atau bisa add saya di pertemanan dan lain sebagainya. Semangat menanam, salam pecinta buah ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video saya next time ya. Tetap sehat walafiat ya, agar kita bisa berkreasi apapun yang menjadi hobi saya. Di sebelah sana ada beberapa jenis mangga ya teman-teman, dari kiriman teman ya. Ini ada Red Dragon, dan ini jenis mangga Taiwan. Next kita obrolkan ya, ini juga ada beberapa pucuk Mame Sapote yang sedang kita coba sambung, dan ini ada Mame Apel ya, masih disungkup. Ini ada daun varigata, entah apa, saya belum dikasih cerita ya. Ini ada juga seri Magana-maganaan, cukup besar ya dari hasil cangkok. Cuman pertama tanam dulu saya langsung di polybag besar ya, jadi akarnya cukup lama seperti itu. Kalau daunnya ini sudah daun muda, daun bawaan ya, kita nanti buat progres di tabulam pot. Tuh kemarin sudah saya protol semua, ini pentil-pentilnya nongol lagi ya, tuh coklat-coklat sirame. Kalau itu daun talas ya. Oke, sehat selalu untuk teman-teman. Oh iya, hampir lupa, ini
mau bikin bonsaian ya, mangga jenis red ivory ya, asik nanti kalau jadi, sehat walafiat. Bismillah, semangat, sampai jumpa esok teman-teman, sehat selalu dan terima kasih, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.